wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, aman, mantap. Kita akan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan panggil saja teman kita yang bernama Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim. Pada kesempatan program Kultum siang ini, ulun hendak menyampaikan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Allah menjelaskan pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 terdapat 2 poin yang kita ambil, yaitu ittaqullah, bertakwa kepada Allah, dan qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada hari kiamat. Sedangkan ciri-ciri orang yang ucapkanlah perkataan yang benar adalah ahsanu qaulan, selalu membaca Al-Quran, tidak pernah berdusta, jujur. Allah berfirman pada surah Al-Mursalat ayat 41 yang berbunyi, Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan ucapkanlah perkataan yang benar, ahsanu qaulan. Sungguh orang bertakwa berada di tempat yang aman dan nyaman, yaitu surga. Cukup sekian kultum singkat dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, peserta kedua yang bernama Dani Sanjaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat Allah Quran surah Al-Jasiyah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasma'u ayatillahi tutsala alaihi summa yusiru mustakbiran kalam yasmaha fabasyirhu bi'adzabin alim. Artinya, dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, mereka seolah-olah tidak mendengar. Mereka itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Kecelakaan yang amat besar bagi setiap orang yang banyak berdusta, yaitu mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Lagi banyak berdusta, yakni melakukan pelanggaran, yaitu orang yang selalu mendengar ayat-ayat Allah dengan begitu jelas ketika dibacakan kepadanya dengan lisan, tetap saja dia tidak mempercayainya. Bahkan kemudian dia tetap mengingkari sambil menyombongkan diri seakan-akan dia tidak pernah mendengarnya. Karena sikap dan tindakannya yang demikian itulah, maka wahai Nabi Muhammad, peringatkanlah dia dengan azab yang pedih akibat perbuatan buruknya. Jadi sebagai orang beriman, ketika ayat Allah dibacakan, kita harus mendengar, memahami dan mengamalkannya sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bahkan bertambahlah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ketiga yang bernama Yudi Sadila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kali ini ulun akan membahas tentang syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peran yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, ketika akan mendapatkan bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat.
Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surah Al-Baqarah ayat ke 152 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepada aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, aku juga kamu ingat kepadaku. Ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa yang saja yang diberikan kepada Allah kepada kita. Maka syukurilah apapun ada yang di sini. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pada siang hari ini ulun akan menyampaikan Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekira engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Pada ayat ini Allah menganjurkan agar orang-orang mukmin membelanjakan sebagian rezeki yang telah dikaruniainya kepadanya sebagai tanda syukur atas nikmatnya. Hal itu bisa berupa menyantuni anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, dan sebagiannya. Hal ini merupakan bekal untuk akhirat, untuk dinikmati di hari kemudian. Janganlah kekayaan itu hanya ditumpuk untuk diwarisi oleh pada hari para ahli waris yang belum tentu akan memanfaatkan sebaik-baiknya serta mendatangkan kegembiraan, atau untuk disia-siakan yang akan mengakibatkan kekecewaan. Kekayaan yang ada pada seseorang bagaimanapun banyaknya hanya 3 macam yang menjadi miliknya. 1. Apa yang kamu makan yang telah habis. 2. Apa yang kamu pakai yang telah rusak. 3. Apa yang kamu sedekahkan yang telah berlalu. Membelanjakan harta benda kemanfaatan dunia dan akhirat jangan ditunda-tunda sampai datang sakaratul maut. Jangan berandai-andai kalau umur masih bisa diperpanjang atau kematiannya masih bisa ditunda. Ia harus membelanjakan harta bendanya kepada yang diridhai Allah dan beramal baik sehingga ia dapat
digolongkan bersama-sama orang yang soleh sebelum ajal tiba. Karena apabila ajal telah sampai kepada batasnya, tak dapat lagi diubah, dimajukan atau ditangguhkan. Sampai sini saja singkat turun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Peserta yang kelima, Khairil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang berkah ini. Selawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, kerabat, pengikat beliau hingga akhir zaman. Kawan-kawan sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin surah ke-83 ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu aw wazanhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi. Dari ayat yang dibacakan ini, Allah mengancam orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Termasuk kita dalam program makro ini, kalau kita banyak tidur, banyak bercanda, banyak lalai, maka kita termasuk orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Dalam artian porsi lalai kita lebih berat daripada porsi ibadah kita kepada Allah. Maka di sisa-sisa hari terakhir Ramadan ini, mari sama-sama kita tambah porsi ibadah kita kepada Allah agar kita bukan termasuk orang-orang yang celaka. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau salah kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.